Ya, jadi memang di sepanjang tahun ini rupiah memang sudah terdepresiasi terhadap dolar Amerika Serikat, bahkan sudah 5,1% gitu ya. Dan 2,2%-nya itu sudah terdepresiasi dari bulan Juni sebenarnya memang. Nah, ketika BI telah merilis kebijakan tersebut, memang rupiah langsung terdepresiasi lagi dan berakhir di atas level 15% seperti itu ya. Memang depresiasi tersebut dikarenakan The Fed yang sangat agresif sekali ya. Bahkan di tahun ini The Fed itu sudah menaikkan suku bunga acuannya sudah 2 kali ya Mbak ya. Yang pertama 25%, lalu yang kedua 50%. Jadi per Juni lalu sudah 75%. Bahkan nanti pekan depan akan ada pertemuan The Fed lagi kan ya di tanggal 26 dan 27 Juli. Dan diprediksikan 75 basis poin akan dinaikkan suku bunganya begitu. Nah tentunya jika BI untuk mempertahankan suku bunganya akan berdampak besar terhadap nilai tukar mata uang kita seperti itu ya. Tapi BI di press conference tadi sudah memberikan kebijakan-kebijakan jika nanti memang rupiah akan melemah terus ke depannya, maka Bank Indonesia akan mengintervensi gitu ya di pasar SBN dan tentunya untuk menggunakan transaksi dengan rupiah gitu agar terjaga likuiditasnya seperti itu. Sebelumnya Bank Indonesia memang sudah mengeluarkan kebijakan GWM juga ya dan akan mengeluarkan sejumlah antisipasi lagi jika rupiah ini terus akan melemah. Mbak Ceca, tapi kalau kita lihat Bank Indonesia tampaknya cukup percaya diri untuk mempertahankan suku bunga acuan di level rendah. Apakah keputusan ini cukup tepat bisa dikatakan untuk mengantisipasi ketidakpastian dan juga capital outflow? Apalagi tadi Mbak Ceca bilang ada antisipasi sentimen di pekan depan yaitu FOMC yang diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuan bahkan masih agresif. Ya, sebenarnya kalau pertanyaan tepat atau tidak tepatnya memang sebenarnya situasi saat ini kan memang lagi sulit ya Mbak ya. Jadi memang kalau kita lihat nih dari dua keputusan ya, jika Bank Indonesia menaikkan suku bunga pastinya juga akan memperlambat ekonomi ya. Tapi memang Bank Indonesia lebih memilih untuk tidak menaikkan suku bunga gitu. Tapi tetap ada dampaknya, yaitu di nilai tukar mata rupiahnya pasti terdepresiasi gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat dari data ekonomi Indonesia, itu kita masih sangat baik ya. Dan rupiah juga ditopang oleh komoditas-komoditas yang harganya masih tinggi ya, seperti batu bara, minyak sawit, biji logam, dan lain-lain gitu. Jadi sudah gitu inflasi inti kita memang masih di bawah 3%, tepatnya di 2,63% ya. Jadi memang terlihat cukup relatif lebih baik dibandingin negara-negara lain. Jadi mungkin BI masih ingin mempertahankan tujuannya untuk pertumbuhan ekonomi dari pandemi sebelum untuk pulih gitu ya. Oke, artinya kebijakan ini sebetulnya ibarat buah si malakama ya, tapi Bank Indonesia menunjukkan sinyal bahwa dengan keputusan ini untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Nah tadi Mbak Ceca juga mengatakan kalau misalkan kinerja keuangan pasar Indonesia ini masih dinilai cukup kuat, kemudian juga kita ada berkah dari harga komoditas yang tinggi. Tapi bagaimana nih dampaknya terhadap bursa saham domestik? Apakah ini cukup memberikan kepercayaan diri terhadap investor, Mbak Ceca? Ya, sejatinya Mbak, menaikkan suku bunga itu pasti akan menjadi sentimen negatif ya untuk pergerakan bursa saham. Tapi ketika BI memilih untuk mempertahankan, tentunya akan menjadi sentimen positif untuk IHSG gitu ya. Tapi memang hari ini IHSG itu masih berakhir di zona merah. Tapi memang kalau kita lihat pergerakannya itu IHSG sudah memangkas pelemahannya dari 0,95% menjadi 0,15% saja. Jadi mudah-mudahan besok ya gitu IHSG bisa meriah gitu ya, ceria. Artinya ini juga cukup direspon positif oleh investor begitu ya, apalagi memang sejumlah industri belum benar-benar pulih dari segi daya beli juga belum benar-benar pulih sehingga ini diharapkan bisa menjaga momentum pemulihan ekonomi tanah air. Kita beralih terkait dengan bursa saham Wall Street dan juga Eropa. Seperti apa nih Anda melihat proyeksi pergerakannya jelang pembukaan perdagangan maupun pergerakan bursa Eropa, karena ada sentimen-sentimen penting tentunya untuk diperhatikan, salah satunya mungkin ECB ya, karena terkait dengan inflasi yang terus menanjak bahkan mendekati double digit, Mbak Ceca. Iya betul, yang kita tahu kan inflasi di Eropa itu menyentuh angka 8,6% ya, cukup tinggi, jauh gitu dibanding Indonesia. Bahkan di Inggris pun inflasi kemarin sudah meroket 9,4% seperti itu ya. Jadi memang urgensinya terlihat nih Mbak, Bank Sentral Eropa mungkin lebih urgensi ya untuk menaikkan suku bunga gitu. Yang kita tahu bursa Eropa sudah dibuka tadi jam 3 sore waktu Indonesia gitu ya. Dan memang menunjukkan
pelemahan gitu, walaupun meski tipis saja gitu. Tapi saya pikir investor masih menunggu nih gitu, mengira-ngira. Karena sebenarnya SCB ntar malam nanti akan dirilis ya kebijakan moneter ya gitu. Tapi memang pasar memprediksikan akan menaikkan suku bunga pertamanya gitu ya dalam kurun waktu 11 tahun sebanyak 25 basis poin. Jadi mungkin kedepannya bursa Eropa akan melemah gitu ya. Oke, selain dari pengumuman ECB tadi yang kemungkinan akan juga menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam 11 tahun terakhir ini tentunya akan berdampak juga pada psikologis atau mungkin behavior investor. Apalagi sih sentimen yang mungkin akan dinantikan atau akan diperhatikan oleh investor? Ya, mungkin untuk di Eropa ya masih ada musim rilis kinerja keuangan dari perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Jadi mungkin akan terdampak, tapi mungkin kalau musim rilis kinerja keuangan baik, mungkin bisa menjadi sentimen positif juga gitu ya. Oke, kita harapkan semoga apa yang terjadi di bursa saham Eropa ini kalau direspon negatif oleh investornya ini tidak spill over di dalam bursa domestik kita dan ini bisa melanjutkan penguatan. Kalau kita lihat memang dalam beberapa hari terakhir IHSG ini sudah tertekan cukup dalam ya Mbak Cece ya. Iya, betul.